Halo, aku Sun, Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 27 hingga tanggal 2 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Juga untuk bacaan ini bisa bola-balik. Bisa jadi untuk bacaan karir malah cocok ke asmara. Yang asmara cocok ke karir. Boleh nanti dicek untuk kedua versi bacaan saya. Oke, dianggap ini sebagai reading for fun untuk Aqua. Wow, ada Eight of Wands, Moon, Ace of Cups, dan Queen of Swords. Beberapa di antara kamu mungkin bakalan banyak aktivitas kegiatan, bakalan sibuk nih di minggu ini. Bakalan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada yang melakukan perjalanan, penerbangan, antar kota, antar negara, dan ini adalah kesempatan baik bagi kamu untuk ibarat mengubah nasib ya, atau mengubah peruntungan kamu. Mungkin yang tadinya stagnan, income kamu flat, tapi kali ini bisa meningkat. Kalau kamu mengambil kesempatan yang ada di sini, benar-benar diseriusin, benar-benar dituntasin ya. Tapi kalau kamu nggak mengambil peluang ini ya, kembali seperti sedia sebelum-sebelumnya. Oke, ada Moon. Ada kondisi emosional yang kurang stabil. Dan saya ragu bisa jadi kondisi emosi ini yang akan mempengaruhi mood kamu di dalam menjalankan tugas atau mengambil peluang-peluang yang ada di sini. Ya, Moon ini cenderung mengganggu emosi, perasaan, suasana hati, ataupun pikiran. Jadi, kadang kita akan dihinggapi pikiran-pikiran negatif, emosional, atau mudah tersinggung, mudah sensitif nih ya, mood-moodan. Nggak tahu tiba-tiba aja gitu nggak mood ngerjain apa-apa. Atau tiba-tiba aja sensitif. Atau ini bisa jadi energi dari lingkungan sekitar kamu yang mengafeksi, mengirimkan sinyal-sinyal energi yang mood-moodan ini bisa jadi kamu dapatkan dari lingkungan. Jadi kamu juga terkena dampaknya. Oke, ada Ace of Cups. Ada sebenarnya suasana hati yang menggembirakan dan saya ngerasa ya, Ace of Cups ini muncul di sini karena faktor Eight of Wands ini ada peluang, ada kesempatan gitu ya kan untuk menciptakan nasib yang berbeda atau mengubah situasi perekonomian dari yang sebelum-sebelumnya ada nih. Dan ini Ace of Cups ini menunjukkan suasana hati itu berubah ketika kamu fokus pada peluang-peluang yang ada ini. Tapi ada satu sisi di mana ketika kamu udah ketarik lagi ke energi yang sensitifan ini nih, kamu bisa ke bawah arus dan mengabaikan ini. Jadi jangan sampai seperti ketarik ini ya, the moon ini. Karena the moon di dunia pertarotan adalah energi yang kabur-kabur, seperti tidak bisa melihat kondisi situasi sekitar dengan jelas. Belum bisa melihat situasi dengan jelas. Kalau misalnya ada peluang-peluang di depan, kadang kabur dia. Seperti itu peluang baik apa enggak? Ya, sebenarnya kalau di sini peluang baik, tapi ada nanti suasana hati di mana kamu itu seperti dikaburin, seolah-olah apa yang di depan mata ini nggak akan memberikan hasil yang baik, padahal memberikan hasil yang baik gitu. Jadi kalau kamu memiliki self awareness, kamu berpikir positif, selalu aktif di dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada, ini bakalan keberuntungan ini bakalan besar kamu dapatkan. Ya, cuman harus lebih self aware di sini nih. Oke, untuk Queen of Swords ya. Kamu mungkin bakalan dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, atau mungkin Gemini, Libra, Aquarius ini adalah ascendancy kamu. Dan tentunya ya, Aqua kan ada di sini juga ya. Bisa jadi ini energi kamu, bisa jadi juga memang enggak. Cuman mau menjelaskan aja bahwa energi ini adalah sosok yang dia sebenarnya clear minded. Cuman agak-agak
perfeksionis dia orangnya, sesuai dengan perspektif dia. Kalau hal-hal yang baik dikerjakan itu harus seperti ini. Dan mungkin beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan seseorang, kalau ngerjain sesuatu itu harus ada prosedurnya, harus seperti ini, seperti ini. Melenceng sedikit nggak boleh, nggak harus seperti itu. Dia terlalu detail terhadap sikap, tindakan, dan perbuatan. Harus sesuai seperti prosedurnya dia, seperti perspektifnya dia gitu. Padahal di dalam mencapai suatu kesuksesan kan nggak harus dengan step-step formal yang ditentukan. Kadang kan kita bisa aja dengan cara inovasinya kita. Yang penting adalah mencapai tujuan, hasilnya ada. Nah gitu dia. Nah dia orangnya sangat bersahabat sebenarnya kalau bisa deket sama dia, dan dia bakalan ngebelain temennya, orang yang dia sangat percayai. Kalaupun ada kesalahannya, dia bakalan tetap ikut ngebelain. Ini bagus nih, dijadiin sahabat atau jadi teman. Tapi kalau dijadiin musuh, ya bisa jadi musuh bebuyutan. Karena keras nih orangnya, ngomongnya juga sangat keras, objektif. Mungkin beberapa di antara kamu dealing sama orang yang cerewet ya. Banyak ngomongnya ini agak-agak ya bisa nyakitin gitu. Oke, untuk the bottom of the deck-nya ada Magician dan juga Ten of Cups. Ya, sepertinya kamu dealing dengan Gemini nih, atau bisa jadi kamu punya ascendant Gemini ya, atau moon kamu Gemini. Dan bisa jadi ini adalah kamu. Dan ada semacam ikatan kekeluargaan. Bisa jadi di keluarga kamu adalah contoh pemimpin, kamu leader, kamu yang menjadi panutan di sana. Oke, untuk Eight of Wands, saya klarifikasikan untuk Aqua. Untuk Aqua ada the star, ya, ada the star, harapan, doa-doa. Five of Wands, ada konflik, kompetisi, persaingan. Dan Six of Swords, moving on. Iya, Five of Wands ini seperti ada drama-drama di sini. Drama-drama ini ya kita tahu lah. Kalau main drama-drama queen kan berarti nggak sehat ya. Ada di sana yang melakukan sandiwara, itu bersifat manipulatif, di mana dia mau menguntungkan dirinya sendiri dan mencelakai yang satunya lagi, merugikan yang satunya lagi. Bisa jadi dia jual nama atau dia menjelek-jelekan kamu supaya dia terangkat, kamu yang dijelek-jelekin gitu. Ada semacam kompetisi mengharumkan nama. Ya nggak tahu, tiba-tiba aja muncul kata mengharumkan nama nih di pikiran saya. Ada beberapa di antara kamu dealing juga nih dengan kompetisi inovasi, kreativitas ya. Jadi karena ini adalah wands bukan sword, jadi dia kompetisinya lebih ke pencapaian, penghasilan, kesuksesan. Mungkin kalau kamu adalah seorang content creator, mungkin bersaing untuk menciptakan konten-konten yang berkualitas, yang lebih kreatif atau inovatif semacam gitu. Kalau nih bisnis bisa jadi ini bersaing di harga atau menarik pelanggan, perhatian pelanggan dengan cara apa? Ya bisa jadi komunikasi, cara kamu nge-treat, atau mungkin permainan di bonus atau diskon. Ada juga semacam yang jelek-jelekin. Jadi kudu harus berhati-hati nih, apalagi kalau kamu pengusaha ya mungkin barang kamu ada yang dijelek-jelekin ya kan, supaya ada konsumen lain yang tadinya belanja sama kamu jadi nggak belanja sama kamu. Six of Swords, tapi ada moving on towards, tapi saya nggak ngerti ya. Ini Six of Swords ini kan dia arah kapalnya ini menuju ke sini nih. Ace of Cups. Ace of Cups ini sesuatu yang refreshing. Mungkin di tengah-tengah doa-doa kamu yang baik, dimana kamu pengen kehidupan yang lebih baik, perekonomian yang baik, kamu bisa keluar dari situasi yang konflik, yang selalu ada persaingan ini, nggak sehat ini. Kamu pengen moving on, keluar dari lingkungan ini, dari orang-orang toksik ini, menuju suatu lingkungan yang refresh, dimana kamu bisa relax di sini. Seperti kamu pengen keluar dari lingkungan atau dari suatu kota, memasuki tempat yang membuat kamu bisa healing. Nah, oke,
Untuk moonnya, aku ada Three of Cups, Knight of Wands, dan juga Two of Wands. Yep. Three of Cups. Hal-hal yang membuat kamu mungkin mudah sensitif, tersinggung, emosi ini lagi di obok-obok ya. Ini membuat pikiran jadi kabut karena ada semacam gosip-gosip. Kamu mungkin dengerin gosip-gosip, ada ngomongan orang yang gak baik mengenai kamu. Iya. Tapi ya, di satu sisi ya, kamu di sini sadar bahwa oke, apa sih yang gak dikatakan oleh orang lain? Ya mereka akan selalu mencari kesalahan kita kalau misalnya kita itu lebih baik, lebih sukses. Kalau kita makin sukses pasti ada aja orang-orang yang nggak suka yang pengen ngejatuhin kita. Nah, kamu berpikiran di situ seperti ini. Itu memang bakalan terjadi dimanapun kita. Dan aku nggak seharusnya mikirin itu. Aku harus fokus pada diriku sendiri, pada karirku, pada pekerjaanku, tugasku, kontenku gitu ya. Kamu tahu bahwa kamu harus fokus pada diri kamu sendiri, tapi di satu sisi sepertinya untuk melawan melawan ini ya, bisikan-bisikan dari luar ini nggak bisa terlawan. Ya, aku pengen fokus pada diriku, tapi bisikan-bisikan ini senantiasa datang dari kepala, dari telinga ya. Terakhir Moon ini muncul di kartu kamu, dan ini yang ya kalau saya ngelihat ini sebagian besar yang menghambat kelancaran atau kesuksesan perjalanan kamu ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan. Ya, ada Two of Wands. Beberapa di antara kamu dealing mungkin juga dengan pekerjaan, antara memilih pekerjaan A atau B, atau mungkin saja Two of Wands ini adalah konsistensinya kamu sekarang sedang diuji, antara kamu akan berkomitmen fokus terus untuk karir dan kehidupan kamu, atau kamu masih terus gitu terngiang-ngiang dengan bisikan-bisikan dari luar tadi. Bisikan-bisikan ini bisa omongan-omongan nggak baik dari orang lain, dari keluarga, ataupun mungkin gosip-gosip ya. Ya, kamu pengen melepaskan itu dan kamu pengen fokus nih pada sesuatu yang lebih baik, lebih indah di depan mata kamu ya. Ini si laki-laki ini kan dia suka dengan burung yang berwarna ini. Ini lebih menyenangkan gitu. Dan dia udah mengikatkan kakinya ke sini. Tapi di satu sisi lagi tangannya terikat di tongkat yang lain. Jadi dia nggak bisa lepas seutuhnya dari satu sama lain. Jadi mungkin kamu ingin terbebas dari suatu lingkungan toksik, bisa jadi lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, tetangga, ataupun dari mungkin pertemanan nih ya, lingkungan pertemanan, dunia perkontenan, pengen keluar tapi udah terikat nih, dua-duanya terikat. Ya nggak bisa. Mungkin untuk beberapa di antara kamu ya, namanya karir ya, dimanapun kita berada pasti akan ada dihadapkan dengan orang-orang yang toksik. Ya, sekarang bagaimana kita bisa mengontrol hati dan pikiran kita, itu yang paling utama. Ketika kamu udah ngerasa kayak fed up, udah muak gitu ya, udah kepenuhan energi negatif, mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk moving on. Pergilah dulu keluar kota, jalan-jalan ya, sendiri dulu, menenangkan hati dan pikiran. Ya, ada Three of Swords, sesuatu yang membuat kamu sakit hati. Bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan. Oke, Ace of Cups. Untuk Ace of Cups-nya, sih. Aku ada Ten of Pentacles. Ada keluarga, warisan. Ten of Pentacles bisa juga menjadi simbol warisan ya. Keluarga ataupun kesejahteraan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Mungkin kamu ngerasa lebih nyaman tinggal bersama dengan keluarga, atau kamu berharap di tengah-tengah keluarga kehidupan kamu, karir bisa menjadi lebih baik,
dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Atau mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk memfokuskan karir kamu, mengembangkan karir itu lewat keluarga, mungkin dari rumah, atau kamu ngebangun bisnis bersama dengan keluarga, bisnis rumahan, jualan makanan gitu ya, online, atau mungkin usaha kayak usaha di rumah yang bisa dikelola oleh keluarga bersama, dan ada bentuk kerjasama yang terjalin, dan ini bagus ada Knight of Cups. Juga ada peluang-peluang itu gitu. Kalau untuk kamu yang tadinya belum kepikiran untuk buka usaha partnership dengan anggota keluarga, mungkin kamu bakalan kepikiran untuk mengembangkan untuk membuat usaha itu ya. Atau kamu yang udah ngejalanin usaha bersama dengan anggota keluarga, mungkin kamu akan lebih mengembangkan itu nanti ke depannya. Oke, untuk Queen of Swords ya. Queen of Swords aku. Oke, gimana sih dengan si Queen of Swords ini? Oke, ada Seven of Wands, King of Cups, dan juga Two of Pentacles. Untuk the bottom of the deck, kamu ada Judgment, dan juga the Fool. Two of Pentacles, money juggling. Ya, beberapa di antara kamu dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius seperti yang saya katakan tadi ya. Dan ini bisa jadi kamu, karena kebetulan ini elemennya kamu ya. Ini energi ini lagi dealing dengan masalah keuangan, juggling, atau bisa jadi dia dealing dengan pekerjaan, di mana pekerjaannya itu bukan cuma satu aja. Dia kerja di beberapa tempat. Bisa jadi kamu seorang guru misalnya ya. Sambil kamu ngajarin sekolah, kamu juga ngajarin privat di rumah atau buka les online, atau kamu seorang content creator sambil juga punya usaha di rumah. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dia kelola pada saat yang bersamaan, dan ini membuat dia menjadi sangat sibuk sekali. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin yang beberapa di antara ini ya, energi ini mungkin konflik batin di dalam dirinya sendiri. Aduh, aku sanggup nggak mengerjakan pekerjaan yang banyak ini pada waktu yang bersamaan ya? Bisa nggak aku mengatur waktuku? Bisa nggak aku menyelesaikan semuanya ini? Seperti dia mungkin ragu ya, apakah benar-benar dia bisa sukses di beberapa bidang yang sedang dia kelola. Ada King of Cups. King of Cups ini namun adalah bentuk energi yang tenang, stabil. Dia memiliki ini ya. Ini King of Cups ini ada sosok yang dia nggak peduli dengan sekitarnya, mau sekacau apapun di sekitarnya itu. Yang penting hati dan pikiranku tenang. Aku bisa menguasai hati dan pikiranku. Itu yang paling penting. Karena aku nggak bisa mengontrol yang di luar aku. Yang di luar aku itu bisa semuanya berantakan kapan aja pun bisa terjadi. Tapi aku bisa mengontrol hati dan pikiranku. Nah, dia punya prinsip seperti itu. Makanya sekacau apapun di sekitarnya, dia bisa tetap bersikap tenang. Dia masih bisa tetap tersenyum gitu ya. Dia kan duduk di atas sofa nih, tapi sofanya ini kan bukan di tempat yang nyaman nih. Ada air, ada rumput-rumput, nggak nyaman ya sebenarnya. Tapi dia tersenyum, dia bisa menikmati itu, menikmati kekacauan itu. Ya, mungkin beberapa di antara kamu ya dealing dengan beberapa pekerjaan, proyek atau bisnis. Ya, kamu tahu bahwa memang ya akulah yang menciptakan usaha ini, bisnis ini. Ya memang ini aku yang memulai dari awal, ya udah nikmati aja lah gitu ya kan. Oke, ada Seven of Wands ya. Ini Seven of Wands ini adalah energi yang dia percaya akan kemampuannya. Dia memiliki rasa percaya diri karena dia merasa dia sanggup. Dan dia akan berusaha. Bagaimanapun aku akan berusaha sekuat mungkin. Bahkan kalau misalnya aku disuruh belajar pun aku akan belajar seperti itu dia orangnya. Dan dia nggak peduli apa kata orang lain. Kalau misalnya dia adalah sosok yang minoritas di lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan, dimanapun dia berada,
dia nggak akan kalah mental, nggak. Kalaupun aku berasal dari keluarga yang kurang berada, nah, baik dia misalnya dari sosial status, sosial ekonomi, atau mungkin dari suku etnis bangsa, dia nggak akan kalah mental. Ya oke, dari sosial statusku, ekonomiku mungkin aku kalah dibandingkan kalian, tapi mentalku enggak, kemampuanku enggak. Aku bisa, dan selama ini aku bisa mencapai puncak ini pun eh, karena aku berusaha. Dia nggak akan dikalahkan oleh mental ataupun cemooh dari orang-orang sekitar dia, dari lingkungan dia. Dan dia bisa santai menghadapi itu. Saya ngerasa kalau ini adalah kamu, ya, kamu adalah sosok yang jiwanya ini keras di dalam, critical minded di dalam, walau nggak kamu ungkapkan, tapi di dalam kamu itu benar-benar mengobservasi semuanya, dan kamu bisa tenang. Sekacau apapun orang-orang di sekitar kamu, ya, atau lingkungan di mana kamu berada, kamu bisa tenang. Dan sesibuk apapun kamu berusaha untuk tenang dulu. Oke, bagus nih. Ya, untuk debat mau dedek, kamu ada judgment, juga ada full. Ya, hadapi aja dulu yang ada. Oke, ini tantangan hidup yang aku jalani. Dan oke, aku jalani. Semacam itu ya. Untuk hasilnya nanti kita lihat nanti. Yang penting dijalanin dulu sekarang. Semacam itu dia. Oke, bagus tuh aku. Untuk aku, gratitude list dan juga clearing debts. Yep. Counting your blessings and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of this universe. Ya, selalulah bersyukur dengan apa yang udah kamu dapatkan sekarang. Jangan merasa bahwa aku nggak lebih baik dari si dia. Oh, aku masih begini. Aku kehidupanku belum stabil. Aku pekerjaanku belum jelas, belum stabil. Penghasilanku juga. Jangan seperti itu ya kan. Nanti kalau semakin itu dipikir-pikirin nanti bisa jadi feeling down. Yang perlu sepertinya kamu tuliskan di dalam diary atau jurnal kamu sekarang sebagai remindernya kamu, pengingat kamu supaya bisa tetap bersyukur adalah lihat dulu sekitar kamu, pencapaian yang sudah kamu lakukan sekarang. Misalnya kamu udah punya mobil, kamu udah ngebangun rumah, atau kamu punya banyak pengalaman perjalanan, kamu sudah menamatkan pendidikan kamu, atau kamu sudah berhasil membantu anak-anak kamu menyelesaikan pendidikannya, itu adalah keberhasilan. Dan seberapa banyak udah keberhasilan itu udah kamu ciptakan. Dari situ kamu akan ngerasa bersyukur bahwa selama ini kamu sudah banyak melakukan hal-hal yang bagus, sudah banyak mendapatkan hal-hal yang bagus, dan itu direstui oleh semesta. Why not feeling gratitude? Kenapa nggak bersyukur? Ya kan? Daripada kamu konflik batin dalam hati, aduh pekerjaanku belum ini, begini-begini. Waduh, orang-orang di sekitar aku itu toksik begini-begini, aku harus keluar dari sini. Kadang kita dipertemukan dengan orang-orang toksik supaya kita belajar sesuatu dari sana. Mungkin kamu diminta sama semesta, apa yang kamu pelajari dari orang-orang lingkungan toksik ini gitu ya kan. Oke, untuk yang kedua, clearing debts. Your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debt from your life. You can already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligation, avoid future ones as well. Ya, segera tuntaskan utang piutang. Ya, kalau ada utang piutang yang membuat kamu merasa terbebani, misalnya kamu pernah dibantu oleh seseorang dan kamu masih merasa berutang sama dia, dan itu yang kamu rasa menjadi beban bagi kamu, ya segera dituntasin.
kamu ngerasa bersalah sama seseorang, mungkin perlu harus minta maaf sama dia ya. Kalau kamu ngerasa itu udah menjadi beban, minta maaf sama dia supaya lega. Ya, dan merasa lebih ringan dia energinya. Dan perlu sepertinya kalau sudah menuntaskan utang tadi, jangan buat utang lagi gitu. Ya, clearing that. Di sini mungkin ada beberapa di antara kamu yang membuat kamu konflik batin atau kamu ngerasa moody, ada seperti juggling, pekerjaan belum stabil atau keuangan belum stabil, mungkin karena ada masih utang yang harus ditutupi, ada kewajiban keluarga yang mesti kamu penuhi atau tanggung jawabi ya untuk keluarga misalnya. Mungkin ini perlu dituntaskan dulu supaya satu persatu supaya lebih ringan perasaan ya kan. Dan kedepannya ya jangan ditambahi lagi gitu. Dan percayalah di sini ya untuk Ace of Cups-nya ini bagus, ada Knight of Cups, Three of Pentacles dan Ten of Pentacles. Bakalan ada berita bagusnya juga yang akan kamu dapatkan. Kalau tadinya mungkin kamu belum jelas pekerjaannya, kamu bakal mendapatkan panggilan ya. Kalau tadinya mungkin kamu masih ngerasa belum stabil untuk ekonomi ya, kayak ekonomi atau keuangan kamu akan merasakan kegembiraan di sini. Bisa jadi kamu dapat panggilan ya, atau kamu dapat kesempatan untuk berkarir di bidang yang baru. Dan kesempatan ini akan membuat kamu ngerasa lebih bahagia, lebih senang. Oke, demikian untuk Aqua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!